Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aini Salsabila. Saya dari kelas PBE dengan NIM 22030204141. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi Pancasila. Sebelum kita membahas lebih dalam terkait Pancasila sebagai ideologi bangsa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu arti dari ideologi. Ideologi sendiri berasal dari kata eidos dan juga logos. Nah, eidos sendiri ini berarti cita-cita dan logos itu berarti ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi mengandung 3 makna. Yang pertama yaitu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Dan yang kedua adalah cara berpikir seseorang atau golongan. Yang ketiga adalah paham, teori, dan tujuan yang terpadu melakukan suatu kesatuan program sosial politik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan seperangkat nilai, ide, dan cita-cita yang tersusun secara sistematis sebagai hasil pemikiran yang mendalam dan diyakini kebenarannya sehingga dijadikan petunjuk, pedoman untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Selanjutnya yaitu ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila ini mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Sebelumnya, suatu ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing sesuai dengan sifat dan juga ciri khas dari bangsa itu sendiri. Adapun Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara kita berkembang melalui proses yang sangat panjang serta pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, adanya proses globalisasi menimbulkan adanya banyak perubahan. Selain dalam hal sosial, politik, dan juga ekonomi, globalisasi juga memberikan perubahan dalam hal ideologi. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya 2 ideologi baru, yaitu ideologi liberalis dan juga ideologi komunis. 2 ideologi tersebut menjadi kekuatan dunia selama beberapa dekade yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Namun, dalam era globalisasi ini, ideologi komunis tidak mampu bertahan. Nah, beberapa negara yang sudah menerapkan ideologi ini dan menghilangkan ideologi negara aslinya mengakibatkan banyaknya permasalahan dan juga bahkan kehancuran bagi negara itu tersendiri. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia tidak sepatutnya untuk mengikuti kedua paham ideologi tersebut, dan kita harus mempertahankan ideologi negara kita yaitu Pancasila. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan makin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Keyakinan akan semakin kokoh jika ideologi tersebut mengandung kebenaran. Nah, dukungan dan keyakinan dari bangsa Indonesia ini terhadap Pancasila sudah kita buktikan pada sejarah-sejarah dari Pancasila itu sendiri. Sebagai ideologi, Pancasila diambil dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa dan juga diambil dari nilai-nilai sosial maupun budaya. Nilai-nilai Pancasila ini juga berarti telah diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia dan dijunjung serta diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, kebenaran Pancasila secara ilmiah bisa dilihat dan dalam kenyataan hidup sehari-hari, di mana Pancasila bukan hanya ada dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga dilaksanakan oleh setiap manusia. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini bukan hanya sekedar dihafal oleh para
masyarakat Indonesia, melainkan masyarakat Indonesia bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila ini di kehidupan sehari-harinya. Nah, Pancasila ini juga sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi berkaitan erat dengan filsafat bangsa, sebab ideologi merupakan lebih lanjut atau lanjutan dari filsafat dan pandangan hidup suatu bangsa, yang di dalamnya memuat konsep tentang kehidupan masa depan yang diinginkan. Suatu ideologi selain memuat gambaran tentang kehidupan yang dicita-citakan, juga mengandung langkah-langkah demi terciptanya cita-cita tersebut. Sebagai ideologi terbuka, berarti Pancasila bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka juga tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Apalagi di tengah era globalisasi ini tidak ada lagi batasnya. Apa yang terjadi di belahan bumi yang lain pada saat bersamaan juga dapat diketahui oleh belahan yang lain. Tantangan ideologi bagi masa depan salah satunya yang menjadi ancaman bagi ideologi bangsa kita yaitu dengan kemajuan teknologi informasi, di mana kemajuan ini membawa perubahan yang mendasar pada pola pikir komunikasi antar manusia. Setelah mengkaji topik tentang Pancasila sebagai ideologi, ada beberapa pokok-pokok penting yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, liberalisme akan membawa suatu sistem, yaitu kapitalisme. Liberalisme melihat manusia sebagai makhluk bebas. Kebebasan manusia merupakan milik yang tertinggi dengan membawa unsur-unsur esensial, yaitu rasionalisme, materialisme, empirisme, dan juga individualisme. Yang kedua, ajaran liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melihat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk penguasa, kecuali dengan persetujuannya. Yang ketiga, menurut paham sosialisme atau komunisme, adanya kapitalisme mengakibatkan penderitaan pada rakyat, sehingga komunisme muncul sebagai reaksi atas penindasan rakyat kecil oleh kalangan kapitalis yang didukung oleh pemerintah. Yang keempat, ideologi Pancasila yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya bersumber dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan agama sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Sehingga ideologi Pancasila mengakui kemerdekaan individu, namun dalam hidup bersama sebagai makhluk sosial. Juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain secara bersama sehingga harus juga mengakui hak-hak masyarakat. Selain itu, bahwa manusia menurut ideologi Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bisa disimpulkan bahwa ideologi Pancasila ini merupakan ideologi yang sangat ideal. Mengapa demikian? Karena di dalamnya sudah menganut atau mencakup hal-hal yang terdapat pada ideologi liberalisme dan juga komunisme tanpa merubah hal-hal yang menjadi konteks atau konsep dari negara kita ini sendiri. Jadi kita tidak perlu mengikuti kedua ideologi yang sempat berkembang di negara-negara lain ini. Nah, adapun penyebab munculnya pemikiran mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu yang pertama, adanya kenyataan bahwa dalam proses pembangunan nasional dinamika masyarakat kita berkembang dengan pesat. Yang kedua, kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti Marxisme, Leninisme atau yang disebut dengan komunisme. 3. Pengalaman sejarah politik kita sendiri di masa lampau sewaktu pengaruh komunisme sangat besar. Karena pengaruh ideologi komunisme yang pada dasarnya bersifat tertutup, Pancasila pernah merosot menjadi semacam dogma yang kaku.
Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.